pinjam sana, pinjam sini. Tiap mau belanja lagi pinjam sana, pinjam sini. Sampai sertifikat rumah, sertifikat Gede. badai semua. Jangankan ibadah, saya nggak kepikiran ibadah. Pikirannya itu gimana saya dapat uang. Udah beres semua ya Mas Ma'ruf ya? Ya, malam. Jadi abis ini kita bakal nganterin kemana? Ke panti asuhan atau ke pondok? Panti asuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pejuang Langit. Pagi ini begitu indah. Saya berada di atas delman bersama anak-anak yatim yang penuh senyum dan harapan. Allah pertemukan saya dengan sosok pejuang langit yang sudah merasakan manisnya janji Allah Azza wa Jalla. Seperti sabda Rasulullah SAW dalam hadis Qudsi. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Sosok Mas Ma'ruf dan Mbak Mawar pernah terpuruk parah, sampai di titik terendah hidup mereka. Terlilit hutang ratusan juta, terjerat riba yang menggunung. Kebingungan dan rasa putus asa membuat diri mereka tak takut melakukan dosa terbesar dalam agama. Tapi saat hidayah datang, mereka kembali sujud, kembali ke jalan Allah. Lewat sholat taubat dan amal soleh yang brutal tanpa henti, Allah balikkan keadaan mereka 180 derajat. Hutang 300 juta lunas dalam 3 bulan. Masya Allah. Alhamdulillah Pejuang Langit, saat ini saya lagi nemenin anak yatim nih buat liburan bareng sama Mas Ma'ruf nih, Masya Allah. Ya. Kita lagi naik kuda. Nah, Mas Ma'ruf ini memiliki amalan jalur langit yang sangat luar biasa bersama istrinya beliau. Nah, Mas Ma'ruf, kan Mas Ma'ruf ini bersama istri aktif di kegiatan sosial. Iya. Salah satunya juga memuliakan anak yatim ini, Mas ya. Iya. Selain memuliakan anak yatim, dia juga suka membantu orang-orang yang sedang terlilit utang. Jadi itu gimana? Dikasih apa? Inspirasi, dikasih jalan keluar ya? Iya, kasih motivasi. Jadi Motivasi. orang datang pusing katanya, bilangnya udah nggak bisa tidur. Itu Iya. karena dia pada terlilit utang, jadi tidak bisa menghadapi kenyataan. Masya Allah. Pejuang Langit, Mas Ma'ruf bersama komunitas sang istri rutin memuliakan anak yatim dengan cara yang tidak biasa. Ngajak liburan, menonton ke bioskop, wisata alam, hingga berenang. Nah, kali ini giliran diajak keliling Temanggung naik delman dan berwisata kuliner sampai kenyang. Ini benar-benar cara yang tidak biasa untuk menyenangkan anak-anak yatim. Nah, Pejuang Langit, perhatian Mas Ma'ruf dan Mbak Mawar gak cuma buat anak yatim aja. Mereka juga ringan tangan bantu orang-orang yang terlilit hutang. Masya Allah. Guru saya pernah bilang, siapa yang membantu meringankan hutang saudaranya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan naungan di hari tak ada naungan. Nah, Pejuang Langit, buat Mas Ma'ruf, melihat orang yang terlilit hutang itu seperti melihat dirinya di masa lalu. Beliau tersentuh karena tahu persis rasanya saat terjerat hutang. Makanya saat ini Mas Ma'ruf jadi semakin peka dan peduli karena pernah di posisi itu. Subhanallah. Mas Ma'ruf ini tuh dulu sebenarnya memiliki usaha yang keuntungannya sebenarnya juga udah sangat mencukupi ya. Iya. Nah, tapi akhirnya Allah memberikan ujian dalam bentuk hutang ya. Iya. Waktu itu ratusan juta ya. Lumayan banyak pada saat itu. Wah, kalau menurut saya luar biasa itu. Udah Pak. besar sekali ya Udah utangnya besar ya. sekali. Awalnya itu dulu usaha apa sebenarnya? Saya itu di kolam renang Pikatan Waterpark itu menyediakan perlengkapan renang, terus baju-baju renang, kayak boxer, kayak ya sama aksesoris juga. Baik. Dan yang bikin saya terjun di dunia ribawi itu kebetulan itu teman saya itu, nah itu saya ditawarin, tahu-tahu saya bilangnya kalau nggak segini enggak, akhirnya saya dipinjamin itu, awalnya itu buat nambah usaha. Baik. Yang dalam pikiran kita, saya sama istri itu, wah ini kalau nambah usaha ini hasilnya bakalan lebih gede lah. besar ya. Iya. Nah, Tapi nyatanya? tapi kenyataannya malah
tambah terpuruk. Terlepas itu ada keuntungan besar tapi nggak berkah ya? Iya bener. Baik, Jadi baik. kayaknya tuh hasilnya gede, saya merasakan itu. Dagangan laris, belanjaan juga habis, tapi uang nggak ada. Nanti kalau kita mau belanja, pinjam sana, pinjam sini. Setiap mau belanja lagi, pinjam sana, pinjam sini. Baik. Itu tiap kali dilakukan, lama-lama ya terkuras. Sampai sertifikat rumah, sertifikat Digadain? Gadain semua, Ya masih Allah. pinjam saudara, pinjam sertifikat kakak saya juga. Ya. Aduh, itu angsuran itu kalau dipikir itu 1 bulan itu Ada kelas 10 juta? Iya, lebih. Lebih? Hampir 15 juta. Ya Allah. Itu kelas saya itu 15 juta itu udah gede banget 1 bulan. Jadi efek dari berhutang itu apa sih yang nyata-nyata dirasa? Ya kalau menurut saya itu yang saya rasakan ya, Hah? itu hubungan keluarga istri sama suami itu kayaknya kurang harmonis. Baik. Setiap kali istri saya ngomong, saya nggak terima marah. Ya. Saya ngomong, istri nggak terima marah lagi. Guru saya pernah bilang, jangan cari harta dengan cara yang salah, karena hasilnya pasti nggak berkah. Makanya, kita harus paham ciri-ciri harta yang tidak berkah. Pertama, punya harta tapi hati nggak tenang, selalu cemas kehilangan. Kedua, harta itu nggak membuat kita semakin dekat dengan Allah. Ketiga, harta nggak pernah bikin puas. Berapapun, tetap ngerasa kurang. Jika 3 ciri ini ada pada kita, yakinlah, itu harta yang tidak berkah. Na'udzubillah min zalik. Gimana ibadah tenang nggak di rumah itu bawaannya tenang nggak? Nggak, jangankan ibadah, saya nggak kepikiran ibadah. Pikirannya itu gimana caranya saya dapat uang. Tapi yang penting saya keluar rumah ya nggak tahu kemana arahnya. Ngawur ngidul. Ngalor ngidul itu yang penting pikiran saya dapat uang, tapi ya tetap aja nggak dapat. Sama ini, saya dapat informasi Mas Ma'ruf itu sampai kepikiran ke dukun waktu itu ya? Wah, itu hampir tiap minggu saya itu ke orang pinter, kalau di sini itu namanya orang dukun ya. Itu hampir tiap hari, hampir tiap minggu lah itu ke dukun. Ke dukun itu juga nggak gratis. Itu Ya. juga mesti ngasih amplop. Tapi ngasih tetap uang. nggak dapat penyelesaian terhadap masalah tadi? Nggak dapat. Itu harapan saya itu dagangan saya laris, Ha-ha. penghasilannya gede, tapi tetap aja nol itu. Nggak ada efeknya. Pejuang Langit, Mas Ma'ruf pernah merasakan pedihnya uang yang tidak berkah. Bahkan sempat tersesat ke jalan syirik, mencari jalan cepat yang malah menjerumuskan. Padahal Rasulullah SAW sudah memperingatkan, kesyirikan adalah salah satu cara dari 7 dosa yang membinasakan. Ngeri, ujungnya bukan cuma sengsara di dunia, tapi juga azab di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Al-Mubiqat. Mereka berkata, wahai Rasulullah, apa saja dosa yang membinasakan tersebut? Beliau bersabda, 1. Syirik kepada Allah. 2. Sihir. 3. Membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh, kecuali jika lewat jalan yang benar. 4. Makan riba. 5. Makan harta anak yatim. 6. Lari dari medan perang. 7. Qadzaf, menuduh wanita mukminah yang baik-baik dengan tuduhan zina. Mas Ma'ruf berarti kegiatan sehari-harinya sekarang ngapain? Ya sehari-hari ya jualan bakso lah. Karena itu ikhtiar kita di dunia ya. Ya. Pernah dulu juga mengadakan ini seminar 2 hari 2 malam itu gratis. Itu untuk orang-orang yang lagi pada terlilit utang, kita nanti ajak ke seminar itu, nanti kita kasih pembekalan karena banyak banget itu efek dari utang piutang itu. Orang pada mau, ada yang jual ginjal, ada yang mau jual ginjal, ada yang mau bunuh diri. Kedukun tadi juga ya? Kedukun nyari pesugihan itu banyak banget. Makanya Ya. saya hanya bisa menjembatani orang-orang itu, Ngasih solusi kasih terbaik ya? solusi ya, biar jangan sampai salah arah, salah tujuan. Masya Allah. Karena tujuan kita yang utama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Alhamdulillah, hidayah datang lewat sang istri, Mbak Mawar. Beliau yang mengajak suami untuk balik arah, meninggalkan jalan gelap, dan mencoba menempuh jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbak Mawar mengajak Mas Ma'ruf untuk bergabung dengan lingkungan yang sehat, penuh dengan orang-orang soleh yang bisa menuntun ke hidup yang lebih berkah. Saya jadi penasaran nih Pejuang Langit, pengen banget ketemu Mbak Mawar. Mau dengar langsung gimana hidayah itu bisa membuka pintu iman dan keberkahan untuk keluarganya. Pejuang Langit, kita udah selesai nih. Tadi jalan-jalan bareng sama anak yatim. Sekarang kita mau ketemu sama istri dari Mas Ma'ruf. Karena masih banyak amalan-amalan luar biasa yang mereka kerjakan. Nah, istrinya di mana, Mas? Oh, itu istri saya itu. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum Mbak Mawar. Waalaikumsalam. Masya Allah, pagi-pagi udah sibuk nih Iya, milah-milahin ini sayur. lagi packing. Oh Mas, wah ini luar biasa. Ini jadi salah satu amalan nih yang didapat dari nyari kajian waktu itu ya? Iya. Bagi-bagi sayur. Iya. Masya Allah, luar biasa nih, ada kangkung, ada kol ya. Iya. Jadi tadi kan Mas Ma'ruf tuh udah cerita, keluarga tuh udah mentok lah. Mas Ma'ruf, Mbak Mawar udah mentok gimana caranya jalan keluar dari hutan ini kan ya. Boleh diceritain nggak sih Mbak Mawar pada saat itu gimana kondisi keluarga dan Mbak Mawar yang udah nggak tahu lagi nih nyari jalan keluar untuk nyelesain utang waktu itu. Sampai akhirnya kan nyari kajian di luar, ninggalin keluarga ya? Iya. Gimana itu? Ninggalin anak ya waktu masih umur 4 bulan. 4 bulan ditinggalin. Mas Ma'ruf juga ditinggalin? Iya. Wah. Saya yang ngurus anak-anak soalnya ya anaknya itu lengketnya sama saya juga sih. Oh, Masya Allah. Jadi waktu itu Mbak Mawar dapat informasi kajian itu kemana? Pergi kemana waktu itu? Ke guru saya di Purwokerto. Nah, waktu itu ninggalin Mas Ma'ruf sama anak-anak berapa lama Mbak? 3 hari. 3 hari? 3 hari 2 malam. Untuk mendapatkan bekal ilmu agama dan lingkungan yang kondusif, Mbak Mawar terpaksa meninggalkan suami dan anak yang baru 4 bulan menuju kota lain. Dan alhamdulillah, pengorbanannya tidak sia-sia. Mbak Mawar kembali dengan membawa oleh-oleh amalan-amalan agama untuk diterapkan dalam kehidupannya yang gelap. Mengingat dosa-dosa besar yang pernah dilakukan, pasangan suami istri ini akhirnya melakukan taubat nasuha yang sebenar-benarnya. Taubat nasuha inilah yang menamatkan cerita dunia gelap mereka. Diawali dengan salat taubat, menyesali segala dosa dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Gak cuma itu, Mas Ma'ruf dan Mbak Mawar juga mengiringi taubatnya dengan amal soleh, memuliakan anak yatim, bersedekah, bagi-bagi makanan dan sayur, dan yang kerennya, mereka tetap bersedekah meski sedang terpuruk. Guru saya pernah bilang, sedekah di saat sempit, itulah sedekah yang paling utama. Jadi setelah pulang dari berguru itu, ke kajian itu, apa aja sih yang Mbak Mawar dapat setelah pulang? Kita meninggalkan dunia yang masih berbau dengan riba. Seperti waktu itu masih punya angsuran mobil yang tinggal 9 kali angsuran, kita lepas, kita kembaliin. Terus kita pulang langsung ngajak suami, sholat tobat, sholat hajat. Pokoknya waktu itu langsung kita tinggalkan yang masih berdunia riba. Nah, Pejuang Langit, kini amalan itu membawa keberkahan untuk keluarganya. Amalan memuliakan anak yatim itu terbawa sampai sekarang, bahkan menjadi amalan utama Mas Ma'ruf dan Mbak Mawar. Alhamdulillah. Kita taruh sini ya. Alhamdulillah. Udah beres semua ya Mas Ma'ruf ya? Sudah, alhamdulillah. Jadi abis ini kita bakal nganterin kemana? Ke panti asuhan atau ke pondok? Ke panti asuhan. Kak, Assalamualaikum. Jadi ini saya hari ini nemenin Mas Ma'ruf sama Mbak Mawar nih. Katanya rutin memang buat ngasih makanan ke pondok sama ini ya, panti asuhan ya. Nih, monggo Pak, sini saya taruh di mana? Pejuang Langit, inilah jalur langit yang ditempuh Mas Ma'ruf dan Mbak Mawar. Mereka mengetuk pintu-pintu langit dengan taubat, sedekah, dan doa. Hingga pintu keberkahan kembali terbuka untuk keluarganya. Berkat doa-doa tulus dari orang-orang yang mereka bantu, termasuk anak-anak yatim yang selalu mendoakan dalam sujud mereka.
keberkahan itu datang tanpa diduga. Di bulan Oktober 2024, usaha baksonya tiba-tiba viral tanpa sebab jelas. Ramai pembeli tiap hari hingga akhir tahun. Alhamdulillah. Mbak Mawar, pada saat itu kan kalau namanya bayar utang itu kan kita harus bekerja. Pada saat itu apa yang dilakukan sama Mbak Mawar? Sama Mas Maruf juga? Usaha apa waktu itu? Oh iya, saya juga punya usaha. Kebetulan itu bakso prasmanan. Oke. Itu alhamdulillah di Temanggung itu lagi viral-viralnya itu bakso saya itu nggak tahu, saya juga sampai heran bakso saya kok bisa melejit, bisa seviral itu, bisa serame itu. Jalur langit yang Allah berikan ya. Iya. Kalau rezeki itu datang dari hal yang tak terduga berarti ya. Iya. Masya Allah. Jadi semenjak usaha tadi viral, butuh waktu berapa lama sampai akhirnya hutang itu bisa lunas? Ya jangka 3 bulan ya. 3 bulan? 3 bulan. 3 bulan. Total hutang berapa waktu itu? Waktu itu masih ratusan ya? Ya 300-an. 300 juta. 300 juta itu kalau buat saya itu udah luar biasa. Pejuang Langit, saya kaget nih ngelihat harganya cuma 15.000, tapi udah bisa makan sepuasnya. Mas Ma'ruf dan Mbak Mawar membuka rahasianya. Ternyata harga murah ini adalah bentuk sedekahnya, sekaligus bentuk terima kasih mereka karena usaha bakso ini yang menjadi jembatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melunaskan hutangnya. Masya Allah. Wah, ini Pejuang Langit. Rame banget yang datang. Kata Mbak Mawar, dulu ini lebih rame daripada ini dan ngantrinya sampai ke jalan. Pejuang Langit, alhamdulillah saya berkesempatan melihat langsung bukti janji Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat kisah keluarga Mas Ma'ruf dan Mbak Mawar. Masya Allah, inilah bukti nyata bahwa siapapun yang kembali pada Allah, maka Allah akan lebih cepat mendatanginya dengan kasih sayang dan pertolongannya. Nih Mas Anom, saya buatin spesial buat Mas Anom ini. Waduh. Mas Anov ya. Insya Allah nih saya bisa ngabisin ini sebanyak ini nih. Iya. Ini bahkan kalau ngambilnya pintar bisa lebih banyak lagi. Wah, segini Terkait, aja udah iya. banyak banget nih Pejuang Langit, lihat tuh. Mangkoknya sampai full. Bentar lagi tumpah kali ini baksonya ya. Masya Allah. Oh, beli Bu. Uang saya tinggal 10.000, boleh ngambil bakso enggak? Boleh. Berapa orang? 4 orang. Free boleh? Ya udah sini, nggak apa-apa, sini kasih. Ini 10.000 bisa? Boleh kalau Masa emang bayar? kurang uangnya udah sampai sini silahkan nggak. Gembol wae Masya duite. Allah. Tak kei. Iya. Maaf ya. Luar Kok mimi biasa. neng kono ya? Iya. Ya. Wah. Yo, monggo diambil. Nggih. Kan juga sing oke ya. Ya. Tapi kudu entek nek rantek ngasasai, oke? Masya Allah Pejuang Langit. Nih barusan ada anak-anak, uangnya cuma 10.000. Mau beli bakso, tapi alhamdulillah Bu Mawar kasih gratis. Mereka kebetulan udah nyampe di sini, jadi mereka bisa makan gratis. Nah, dari cerita Bu Mawar dan Mas Ma'ruf ini saya belajar. Yang namanya kalau kita mengejar akhirat, insya Allah tuh dunia akan mengikuti. Bahwa setiap masalah itu pasti ada jalan keluar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas Evan, jadi setelah 7 tahun ini berjalan, keberkahan apa aja nih yang udah didapat? Keberkahan yang paling saya rasakan itu juga harmonisasi rumah tangga di Alhamdulillah. anak-anak gitu kan, itu alhamdulillah sekali itu. Istri juga aktif ya di sini ya? Alhamdulillah aktif.